Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, perantauan dan kampung halaman. Bagi yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Kali ini kita akan menelusuri proses pembuatan lamang kue tradisional Minangkabau di Jorong Sungai Cangkar, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Lemu anu dia pakai plastik ya. Ada plastik kuduang tayo lang sa matchkin lang yan. Iya ya. Ito lang mga lamay madu ano po. Laki bana sa patuang leo. Di Minangkabau banyak macam jenis kue-kue yang dibuat oleh masyarakat. Dan setiap jenis kue itu dibuat dan dihidangkan pada hari-hari tertentu. Misalnya seperti kue lamang ini. Kue lamang ini hanya akan kita temukan pada saat-saat hari-hari besar agama Islam, yaitu pada saat-saat hari Lebaran Idul Fitri, Lebaran Idul Adha, dan hari Raya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kue-kue lain seperti pada saat pesta atau kenduri itu juga ada jenis-jenis kuenya tersendiri, dan begitu juga pada acara-acara kematian, yaitu pada tahlilan 3 hari, 7 hari, 2 kali 7, 40, dan itu juga mempunyai kue-kue khas. Dan kue-kue ini hanya disajikan pada saat-saat disesuaikan dengan acara-acara tersebut. Adapun lamang adalah kue tradisional Minangkabau. Lamang ini adalah bahan bakunya dibuat dari ketan. Ada ketan merah dan ketan putih. Dan ketan hitam biasanya tidak lazim digunakan untuk lamang ini. Karena ketan hitam itu adalah dibuat sebagai tapai. Tapai ini adalah padanan untuk makan lamang ini. Dan lamang ini juga biasanya dimakan dengan pisang Ambon, dan juga tak jarang dimakan pada musim-musim, misalnya bertepatan dengan musim durian. Lamang ini sangat lezat sekali apabila dimakan dengan durian. Pakai poro ke sawang. Kecil dia aku ini wanita sibuk Ini kedua ya. di bawah dulu. Itu mana kurang dulu. Siapa lah? Bisa dapat apa lah? Di samping laman yang terbuat daripada ketan, bahan beras ketan, lamang ini juga ada yang dibuat dari labu parang atau yang disebut dengan lamang batik. Di labu parang ini dibuat, dicampur dengan tepung beras, dikasih gula merah, lantas diaduk dengan santan, dimasukkan ke dalam bambu. Dan prosesnya sama dengan lamang yang terbuat dari ketan tadi. Ini mempunyai aroma yang khas tersendiri dengan warnanya kuning agak kecoklatan ya. Itu rasanya juga mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu rasa labu parang ya. Dan ini adalah lamang khas dari Solok Selatan ya, dari Sungai Pagu.
Di beberapa daerah juga ada mungkin lemang-lemang yang dibuat dengan bahan bukan ketan merah dan ketan hitam. Seperti di daerah Alahan Panjang, yaitu daerah dingin di Sumatera Barat itu terkenal dengan lamangnya, yaitu lamang siarang, yaitu lamang beras hitam, ya. Jadi beras hitam itu bukan ketan, tapi disebutnya beras hitam. Nah, itu nama lamangnya lamang siarang, dan biasanya juga dibuat pada bambunya, ukurannya juga agak sedikit kecil. Begitulah kue-kue tradisional ini dibuat di Minangkabau, digunakan atau dihidangkan pada hari-hari tertentu. Misalnya kue untuk hari Lebaran itu akan berbeda dengan kue yang dihidangkan pada saat pesta kenduri atau acara-acara keriaan. Begitu juga kue-kue pada saat-saat kemalangan, yaitu saat-saat kematian, tahlilan, dan lain-lain. Itu kuenya dibuat dan disesuaikan dengan acara-acara yang akan diadakan. Pada zaman dahulu, pembuatan lamang ini yaitu hampir di setiap keluarga atau di setiap rumah gadang itu pada saat sehari menjelang Lebaran itu semuanya pada membuat lamang. Karena lamang ini dibakar dengan kayu bakar dan ditempatkan di luar, di ruang terbuka, maka tidak heran kalau pada zaman dahulu di suatu nagari di Minangkabau itu pada sehari menjelang Lebaran itu, yaitu yang disebut dengan hari Malamang itu nagari tersebut dipenuhi dengan asap seperti asap, ya, seperti unggun gitu. Kalau seperti sekarang ini ya mungkin seperti kebakaran hutan gitu ya. Di suatu nagari itu akan kelihatan redup karena dipenuhi oleh asap. Itulah kejadiannya pada hari-hari Malamang tersebut. Itu menimbulkan suasana tersendiri, ya, udara berasap dan bau asap kayu itu kan khas, ya, bau asap kayu khas itu. Dan hai guys, Malamang ya guys, Malamang guys. Tapi lausan nanti lemang awal lausan lain. Ndak dua bandanan ndak. Lai bako. Apa buat jalan roda sama ayat lakang ten ndak cukup roda no dua le kalau ya. Ada sabui lain. Persiapannya. Talingo. Yang kata. Itulah lamang-lamang khas, dan di masing-masing daerah juga di Minangkabau ini sesuai juga dengan penggunaan adatnya. Lamang ini juga berbeda-beda cara pembuatan maupun jenis-jenis berasnya dan campuran-campurannya. Dan ini yang kita sajikan saat ini adalah proses pembuatan lemang di Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Oke, nggak bisa. Ya, no, banyak.
Gamis na kan. Ya. Akbar namanya imbonnya apa? Ya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam. Lamang, nge lamang. Makan je pisang. Makan je pisang, lamang makan je pisang. Iya. Agi terus. Lamang nge. Lamang nge, makan je pisang. Lama nih lamang ya. Agi ke mulut. Ya, uang malamang di negari. Ya. Nah, kasih lah orang tahu. Nonton ni lah orang tahu. Orang tahu, nonton ni lah orang tahu. Ah, situ lama nak makan pisang je puluh ya. Jawab.